Contextual presents Sondern wir schaffen uns unseren Staat! Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Selamat datang di podcast Bebas Aktif. Halo. Hari ini kita balik lagi. Ada gue, ada Mas Sofwan, dan ada Mas Abid. Mas Abid, apa kabar ya, Mas? Aman terkendali, alhamdulillah. Gue jawabnya kayak Coach Justin ya. Aman terkendali. Gue seneng banget hari ini. Arsenal semalam menang juara Community Shield. Alhamdulillah. Tanda-tanda kebesaran Tuhan. Menang mulu nih ya sekarang ya. Sebulan menang mulu ya. Iya, ini tanda-tanda vaksin COVID-19 ditemukan nih. Bentar lagi nih pasti. Amin ya Allah. Tapi justru penyebaran COVID itu berbanding dengan nasib Arsenal kan? Iya juga ya. Tadinya berantakan, tiba-tiba COVID jadi bagus. Iya juga. Nah, semoga ini beneran tanda-tanda lah ya bahwa COVID segera bisa dihilangkan dengan vaksin. Ini contoh korelasi belum tentu kausalitas ya. Betul. BTW Mas Sofwan. Belum tentu korelasi juga, Deng. Yo. Mas Sofwan. Apa kabar, Mas? Kemarin kayaknya habis diundang ke Asumsi Bersuara. Oh iya. Habis seru juga ya. Boleh. Kunjungan balasan. Yo. Ya kan, kita harus mendorong kerjasama dengan seluruh kekuatan nasional gitu ya, untuk menciptakan ruang publik yang lebih sehat ya kan. Kalau buzzer satu masa yang bebas-bebas nggak bisa bersatu ya kan? Hari ini kan kita mau ngomongin sesuatu yang lagi ramai seminggu ke belakang nih di timeline kita ya, terutama soal isu HI, yaitu ngomongin soal Shinzo Abe nih. Nah, kemarin kita tahu Shinzo Abe baru resign karena dia sakitnya udah dari lama, cuman kondisinya memburuk ya, karena dengan alasan kesehatan itu dia akhirnya muncul lagi gitu ya. Perdana Menteri ya. Ulcerative colitis namanya penyakitnya nih. Ulcerative colitis ya. Mas Sofwan S3 kedokteran juga nih. Oh, dulu gue sering main ke itu Salemba. Kirain apa itu, Mas? Kirain kalau mau ada masa lalu ada deh. Ada masa lalu kenangan sama dokter, kirain. Waduh. Ya udah segitu dulu kali ya pembukaannya kali ya. Pokoknya hari ini kita bakal ngomongin soal legacy Shinzo Abe dan gimana Jepang ke depan dan tentunya hubungannya sama Indonesia. Tetap di podcast Bebas Aktif. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Oke, kita masuk ke pembahasan segmen 1. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat follow Spotify kita, Podcast Bebas Aktif. Jangan lupa juga buat follow Instagram dan Twitter @kontekstual.com dan juga subscribe ke YouTube kita, ke Kontekstual. Channel YouTube-nya tuh www.youtube.com/c/kontekstualcom. Jadi bisa dibuka dan tentunya juga jangan lupa baca artikel di website kita Kontekstual. Nah, gue langsung mau ngoper nih ke Mas Abid nih. Mas Abid, Shinzo Abe ini kan udah lama ya jadi Perdana Menteri Jepang dan udah pernah resign, udah pernah kalah gitu, terus sekarang kemarin terpilih lagi. Kira-kira apa sih yang lo tahu soal Shinzo Abe gitu? Apa sih yang udah lo pelajarin sebagai anak HI? Berapa tahun ya udah jadi anak HI? Udah 5 tahun ya jadi anak HI ya, dari S1, S2, ya kan? Apa sih yang lo tahu soal politik Jepang gitu dan Shinzo Abe terutama? Nah, menurut gue salah satu yang menarik adalah kemarin di Wall Street Journal atau di Washington Post itu dibilang kalau Shinzo Abe itu the most consequential Japanese leader since World War II. Jadi dia adalah Perdana Menteri atau pemimpin Jepang yang paling punya dampak lah
kepada hubungan internasional karena memang dia prestasinya nggak main-main gitu. Dia lama banget gitu. Salah satu yang paling lama, bahkan kalau nggak salah yang paling lama. Paling lama ya. November lama. Kemarin sudah sah jadi paling lama di dalam sejarah Jepang. Tuh, itu di satu sisi menandakan keberhasilannya dia untuk memimpin Jepang selama bertahun-tahun, dan memang harus diakui prestasinya selama ini sih banyak sih kalau kata gue. Pertama adalah ya ekonomi Jepang itu stabil dan menjadi ekonomi terbesar nomor 3 di dunia gitu, dan masyarakatnya cukup kohesif. Ya tentu pasti ada kritik sana sini ya, kalau kita nyari kritiknya pasti ada, pasti ketemu lah. Tapi dari sudut pandang hubungan internasionalnya, gue pikir Jepang punya kemampuan dan citra yang sangat baik di mata dunia semenjak kepemimpinan Shinzo Abe ini. Pertama dari urusan soft power, tidak di mata Cina atau Korea atau sebagian negara-negara Asia Tenggara. Ya, kita tidak bisa menyenangkan semua orang ya. Itu. Tapi general Jepang itu salah satu negara dengan soft power terbaik. Kalau teman-teman lihat di soft power index atau good country index, Jepang itu selalu masuk minimal kalau nggak 5 besar ya 10 besar lah. Dia berada dalam satu liga dengan Norwegia, dengan negara-negara Skandinavia lainnya, yang menunjukkan bahwa satu, kualitas hidup di Jepang bagus dan punya daya atraksi yang menarik, dan kemudian yang kedua adalah punya citra internasional yang sangat baik. Bahkan kalau misalkan di level Asia Tenggara pun hubungan Jepang dengan negara-negara anggota ASEAN sangat baik. Dengan ASEAN-nya sendiri secara kelembagaan juga sangat baik, dan ini berhasil menurut gue prestasi yang luar biasa sih, karena kan Jepang punya sejarah nggak enak tuh sama negara-negara di Asia Tenggara, dan kemudian dengan citranya di seluruh dunia ya, terkait dia bahwa dulu itu adalah penjahat perang dan seterusnya, tapi sekarang bisa menampilkan diri kalau dia juga bisa jadi orang baik juga gitu. Tetapi kecuali menurut Korea Selatan, Korea Utara, dan Cina, tentu selalu ada exception ya dalam beberapa kasus. Gue setuju sih, kalau gue ngelihat Shinzo Abe gitu ya, Jepangnya Shinzo Abe ya terutama, itu berhasil menerapkan nasionalisme yang internasional. Jadi tetap nasionalis. FBCI ya. Yoi. Jadi tetap nasionalistik gitu ya, tetap semangat kulturnya nggak hilang, militer defense-nya juga kuat. Meskipun nggak punya militer, nggak punya army. Kultur gimana? Kultur militernya nggak hilang. Halo Kementerian Luar Negeri Jepang. Jadi, tapi menurut gue ya itu, tapi tetap bisa punya pandangan yang positif di mata dunia gitu, nggak dilihat sebagai rising power yang jahat gitu, meskipun sempat ada malaria di Indonesia tahun 70-an, tapi tetap aja gitu sekarang situasinya ya baik-baik aja gitu, meskipun ya kalau dipikir arminya gede gitu kan, spendingnya makin besar, terus tadi jadi negara yang kuat, tetap aja orang nggak ngelihat Jepang tuh sebagai sebuah hal yang ketakutan, kecuali tadi ya soal Korea Selatan, Utara, dan Cina itu paling ya. Nah, sebenarnya bukan militer sebutannya, tapi self-defense force. Nah, mungkin sebelum gua oper ke Mas Sofan, yang perlu diingatkan juga adalah salah satu legacy dari Shinzo Abe adalah mencoba membuat Jepang ini menjadi negara yang normal kembali, dalam tanda kutip normal. Kenapa dibilang normal? Pertama, dari sudut pandang keamanan kan Jepang semenjak menyerah di Perang Dunia Kedua itu menjadi negara yang secara pertahanan nggak normal karena dia berada di bawah payung keamanannya Amerika Serikat gitu. Jadi Jepang tidak diperkenankan untuk membuat angkatan bersenjatanya sendiri yang punya kemampuan melakukan offensive capability, dan itu tertulis di konstitusi Jepang yang membuat Jepang menjadi negara yang sangat pasifis. Tetapi di zaman Shinzo Abe ini sudah mulai ada perubahan-perubahan secara gradual, di mana spending untuk self-defense force itu menjadi meningkat, dan bahkan punya reinterpretasi baru terhadap konstitusinya untuk membuat dia punya, mungkin nggak yang sifatnya langsung menyerang, yang sifatnya preemptif, tapi punya kemampuan lebih untuk memastikan ada daya tangkal untuk ancaman-ancaman di sekitarnya. Dan ini merupakan reaksi terhadap perkembangan nuklir di semenanjung Korea. Itu satu. Dan yang kedua adalah dari sudut pandang ekonomi juga, yang membuat Jepang menjadi normal kembali dalam tanda kutip adalah bahwa kalau dulu kan Jepang sempat mengalami deflasi itu. Nah, melalui Abenomics yang mungkin nanti Mas Sofan menjelaskan lebih elaboratif lagi, ini berhasil membuat Jepang itu
growth ekonominya juga tumbuh. Walaupun sangat pelan ya, tapi tumbuh dan mulai ekonominya menjadi dinamis lagi gitu. Dan yang ketiga, yang menarik juga yang kadang-kadang orang itu suka lupa adalah Jepang sudah mulai pelan-pelan itu terbuka dengan imigrasi. Meskipun nilainya sangat kecil ya, persentasenya sangat kecil, tapi ini berhasil mendobrak tabu di Jepang bahwa imigrasi itu seharusnya diperbolehkan, mengingat usia di angkatan kerja di Jepang kan mulai menua nih, menjadi aging society dan inget tuh yang itu tuh. Karena gue waktu itu masih di situ, yang soal perubahan imigrasi kebijakan soal imigrasi. Tadinya kartu gue itu namanya Alien Card. Terus pas zaman AB ini naik lagi 2012 ya, kartunya jadi itu Residence Card. Wih, jadi ya itu yang salah satu yang membuat Jepang menjadi negara normal dalam tanda kutip itu ya. Walaupun gue sebenarnya nggak suka dengan istilah normal itu ya, karena seakan-akan atau itu sebelum kalau AB ya. Itu normal gitu ya. Tapi itu bahasa medianya lah. Tapi lebih dari itu menurut gue perlu diapresiasi sih, karena nggak mudah dengan Jepang yang punya sejarahnya seperti itu, punya kultur dan masyarakat yang sangat khas, sangat spesifik, dan kalau kita lihat budaya politiknya pun juga cukup isolasionis ya. Kalau sebelumnya restorasi Meiji itu masyarakatnya juga relatif tertutup gitu. Terus sekarang kemudian kita bisa melihat bahwa Jepang menjadi sangat terbuka, dan bahkan harusnya tahun ini tuh menjadi penyelenggara Olimpiade musim panas kan, tapi gara-gara corona harus ditunda. Jadi itu salah satu tanda bahwa Jepang itu mulai menjadi negara yang yang sangat baik, positif di mata dunia sih, tentu dengan beberapa pengecualian. Saya oper ke Mas Sofan. Mas Sofan legasinya apa, Mas? Terutama aspek ekonomi nih, Mas. Banyak yang bertanya-tanya nih. AB ini memang ini ya, sosok yang konsekuensial seperti tadi dibilang sama AB. Cuma memang konsekuensinya ini bisa dilihat dari beragam perspektif sih. Ya, ada yang melihatnya sebagai orang yang memberikan dampak yang besar dan positif, tapi juga ada yang sangat melihatnya secara negatif ya. Kalau kita melihat memang ini orang yang sangat kontroversial sebenarnya gitu. Ketika mau maju lagi jadi Perdana Menteri tahun 2012 itu, salah satu langkah-langkahnya dia adalah mendatangi salah satu kuil yang digunakan untuk menyemayamkan para pahlawan perangnya Jepang ya. Ini kuil Yasukuni atau Yasukuni Jinja ini ya. Jadi selalu menjadi problem, Mas ya? Betul, yang ini buat orang-orang Cina, orang-orang Tiongkok ya, orang-orang Korea, ini adalah tempat disemayamkannya para penjahat perang gitu. Makanya, kenapa ya? Karena memang AB ini Perdana Menteri yang memang dikenal sebagai tokoh yang mendorong kebijakan luar negeri yang keras ya, yang cenderung konservatif juga di dalam political outlook-nya. Ini berdampak kepada politik AB di dalam negeri maupun politik luar negerinya Jepang di luar negeri ya. Makanya konsekuensinya buat Indonesia juga lumayan. Kalau kita kemarin bicara soal Indo-Pasifik, nah salah satu yang pertama bicara soal Indo-Pasifik ya Shinzo Abe. Tahun 2007, waktu dia masih menjabat di periode pertama ya, sebelum kemudian kalah di parlemen ya, di upper house partainya kalah karena kondisi ekonomi yang memburuk. Dia sempat berkunjung ke India, dan di India itu dia bicara di hadapan Manmohan Singh, Perdana Menteri India pada waktu itu, dan ya intinya mengatakan perlunya sebuah visi geografis baru. Nah, dia mengutip Dara Shikoh, ini seorang intelektual zaman Mughal gitu ya, tentang pentingnya confluence of the two seas. Yang ini kemudian nanti akan berkembang menjadi Indo-Pacific Strategy, Free and Open Indo-Pacific strateginya Jepang, yang nanti akan mewarnai sedikit banyak kontestasi geopolitik di kawasan ya, termasuk kita kemudian mendorong munculnya
judulnya Indo-Pacific Outlook ya, ASEAN Indo-Pacific Outlook, ASEAN Outlook for Indo-Pacific gitu. Jadi memang dia salah satu perdana menteri yang sangat aktif juga di dalam hubungan internasionalnya dibandingkan dengan perdana menteri yang lain. Dan ini nggak mengagetkan karena si Shinzo Abe ini, nggak boleh ngomong si deh ya, Shinzo Abe Sensei ini, Abe Sensei ini adalah anak dari Menteri Luar Negerinya Jepang tahun 80-an. Itu Shintaro Abe. Jadi, dan dia cucunya mantan Perdana Menteri juga kan, Mas? Nobusuke Kishi. Betul. Jadi ini dari dinasti politik nih. Waduh. Cuma nggak jualan martabak dulu. Aduh. Terus. Dia nggak jualan martabak, dia jualannya takoyaki. Baja dia. Kirain takoyaki. Di Kobe Steel sebelum dia gabung ke Kementerian Luar Negeri untuk membantu ayahnya ya, Shintaro Abe ini. Jadi mau wajar kalau dia menjadi orang yang sangat foreign policy minded ini kalau bahasa pengamat-pengamat HI Indonesia gitu ya. Tapi biasanya komentar tentang Indonesia ada yang namanya foreign policy president. Nah, ini Shinzo Abe ini salah satu contoh presiden yang punya karakter itu, yang dia melihat pentingnya kebijakan luar negeri di dalam politiknya gitu ya. Bagaimana kebijakan luar negeri itu sangat penting bagi pengelolaan negaranya gitu. Maka beberapa agenda besar yang dilakukan Jepang di dalam pemerintahannya memang sangat berkaitan dengan aspek internasional ini gitu ya. Tadi udah disebut sama Abid soal mengembalikan Jepang menjadi negara normal. Nah, ini ada kaitannya sama posisi Jepang dulu sebagai negara yang kalah perang ketika Perang Dunia Kedua ya, ketika Perang Pasifik. Mumpung masih Agustus. Oh, ini tapi disiarkannya sudah nggak Agustus ya. Penting untuk mengingat Jepang itu kalah perang di Perang Dunia Kedua, itu memberikan kita kesempatan untuk merdeka. Tapi Jepang sendiri nanti kemudian berada di bawah pendudukan Amerika Serikat sampai tahun 1952. Nah, pas 1952 itu berdasarkan perjanjian ya, perjanjian San Francisco ya, perjanjian San Francisco. Kemudian tahun 1952 Jepang mendapatkan kembali kedaulatannya, tapi kemudian mulailah ada proses politik yang ya dikatakan lebih merdeka. Meskipun demikian, secara keamanan dia masih berada di payung militernya Amerika Serikat ya, karena ditakutkan Jepang nanti kembali lagi menjadi kekuatan militer yang membahayakan negara-negara lain, maka dia kemudian dibuatkan sebuah konstitusi yang di dalam konstitusinya yang kemudian disebut sebagai Artikel 9 ya. Artikel 9 dari konstitusi itu melarang Jepang untuk memiliki kekuatan militer ya. Dan hanya boleh membela diri saja. Nah, jadi kalau musuhnya datang kemudian mendarat di tanah Jepang baru kemudian boleh, atau di wilayah Jepang baru boleh kemudian direspon dengan kekuatan militer, tapi tidak boleh menggunakan kekuatan militer di tempat lain tanpa adanya alasan self defense tersebut. Waktu itu sih relevan aja Mas ya, tapi kalau kita lihat sekarang sih rasanya susah juga untuk mempertahankan interpretasi kayak gitu ya, melihat makanya, di kawasan itu tuh bayangin di situ ada China, ada Korea Selatan, ada Korea Utara, di sebelah timurnya Amerika Serikatnya juga lagi nggak bisa diprediksi, lalu di sebelah selatannya ada Taiwan, itu kan pusing juga ya kalau mempertahankan interpretasi. Exactly. Dan dulu yang menginginkan hal ini itu Amerika Serikat ya.
supaya Jepang tidak menjadi ancaman, maka Jepang harus nggak punya kekuatan militer. Maka sama Amerika Serikat dibuatkan konstitusi yang melarang militerisasi, itu yang melarang pembangunan militer dan tindakan militer tadi selain self defense. Maka militernya namanya self defense force kan, JITAI. Nah, cuma belakangan ini kan dunia kemudian berubah. China is rising. Yang sekarang berkepentingan Jepang jadi normal lagi Amerika gitu. Jadi Amerika Serikat kemudian membutuhkan Jepang yang bisa lebih fleksibel menggunakan kekuatan militer supaya Amerika Serikat bisa juga menghambat Tiongkok gitu di kawasan. Nggak perlu mengandalkan semuanya kekuatan Amerika Serikat gitu ya. Kalau sekarang kan sedikit banyak masih harus Amerika Serikat yang menanggung cost deterrence terhadap Tiongkok ini gitu ya. Karena Jepang punya constraint sebagai negara pasifis tadi, sebagai negara yang tidak normal itu. Termasuk ketika Global War on Terror, Amerika Serikat juga agak mencak-mencak karena kemudian ketika diajak kemana-mana, ya Jepang dengan alasan Artikel 9 ini nggak bisa ngirim pasukan kan, yang dikirim Jepang akhirnya cuma construction workers gitu, kayak di Irak atau di Afghanistan gitu. Maka sering dia disebut sebagai sekutu Amerika Serikat, tapi yang ya, cuma mengandalkan cek diplomasi gitu. Diplomasi cek ngebosin aja, bayar duit doang gitu, tapi nggak ikut turun dengan kekuatan militernya. Dengan kondisi begitu, maka banyak dorongan untuk membuat Jepang kembali ke normal. Kelompok-kelompok sayap kanan atau konservatif di Jepang sendiri juga melihat pentingnya Jepang punya kekuatan militer sendiri, karena dia nggak bisa mengandalkan kekuatan lain untuk menghadapi kekuatan terutama Tiongkok yang semakin signifikan. Juga salah satu yang membuat Shinzo Abe populer, salah satunya misalnya penculikan Korea Utara terhadap warga Jepang gitu ya, yang terjadi tahun 80-an itu, yang salah satunya membuat Abe yang sangat paling vokal terhadap isu ini. Maka dia ya memang foreign policy outlook-nya melihat Jepang ini ada banyak tantangan yang harus dihadapi dan nggak bisa mengandalkan lagi payung perlindungan dari Amerika Serikat saja. Amerika Serikat juga berpandangan Jepang dibutuhkan untuk memberikan pengimbang kepada Tiongkok. Jepangnya sendiri, elitnya terutama dari orang-orang konservatif yang ada di sekeliling Abe dan Abe sendiri juga melihat perlunya membuat Jepang menjadi normal. Tapi respon domestiknya ya ini karena nilai-nilai pasifis tadi terlalu kuat ditanamkan, terlalu sukses ini soft power-nya Amerika Serikat tahun 40-an itu. Jangan perang gitu ya. Ditambah lagi dengan kelompok-kelompok kiri ya. Kelompok kiri kan memang dari awal ketika Jepang menjadi negara fasis kan, musuhnya fasis kan kelompok-kelompok kiri ini ya, kelompok ada partai komunis, ada partai sosialis Jepang juga gitu ya, yang kemudian menentang ini, dan mereka sampai sekarang masih jadi oposisi yang lumayan kuat ya, walaupun nggak pernah menang. Sehingga jadi penentangan terhadap ini masih cukup kuat, baik dari alasan ideologis tadi maupun alasan kultural yang sayap kanan, tapi mereka besar di masa okupasi Amerika, sehingga mindset pasifis itu sangat tertanam, sehingga masih susah untuk mengubah Artikel 9 ini. Maka yang sempat dilakukan dulu sama Abe adalah merevisi pemaknaan dari Artikel 9. Jadi sekarang self defense-nya maknanya diperluas sehingga bisa sedikit lebih fleksibel, tapi tetap belum bisa normal. Itu satu. Yang kedua, yang menandai dan konsekuensi dari outlook yang konservatif ini adalah upaya Jepang untuk membangun
koalisi keamanan di kawasan ya, yang kemudian dilihat oleh banyak orang sebagai upaya untuk mengimbangi kebangkitan Tiongkok ya. Seperti Democratic Security Diamond ya. AB dulu pernah nulis tuh Democratic Security Diamond yang sekarang sering disebut sebagai quadrilateral itu ya. Amerika Serikat, Jepang, Australia dan India. Ya. Jadi memang Indo-Pasifik ini menjadi concern-nya AB betul-betul, dan di dalamnya tentu Indonesia adalah aktor yang penting, sehingga dalam hal ini Jepang juga berupaya untuk membangun hubungan yang cukup baik dengan Indonesia. Kalau dari segi yang belum kesebut mungkin di bidang ekonominya, Mas, Betul. Abenomics. Mungkin para conference ini perlu menyegarkan ingatan mengenai Abenomics. Pernah kita bahas sebenarnya di episode-episode awal, tapi mungkin banyak yang baru subscribe kita. Iya, jadi AB ini mewarisi kondisi Jepang yang cukup menantang ya. Jepang itu kan pernah jadi negara yang tumbuh dengan pesat, sehingga cara orang melihat Jepang pada tahun 80-an itu kayak orang lihat Cina sekarang gitu. Wah, kalau Jepang naik, apakah dia akan menggantikan Amerika Serikat? Sampai ada buku Japan No. 1 kan dulu itu. Jepang diramalkan menggantikan Amerika Serikat gitu, sebagai hegemon global, kira-kira gitu. Bahasa Jepangnya Ichiban Nippon tuh, Mas. Nippon Ichiban. Nippon Ichiban. Nah, tapi itu kemudian tidak terwujud karena Jepang kemudian mengalami stagnasi ya yang lumayan panjang. Jadi Jepang itu mengalami stagnasi yang lumayan panjang, bahkan barang-barang mengalami deflasi, harganya turun gitu. Nggak naik-naik kan, biasanya harga naik ya, kalau ekonomi tumbuh kan harga naik gitu. Kalau udah nggak terkendali baru krisis kan. Tapi harga naik itu kan menunjukkan daya beli juga naik kan, ekonomi tumbuh. Nah, ini Jepang sempat mengalami periode panjang stagnasi itu gitu ya. Meskipun masih ekonomi maju, tetapi ekonominya kurang lebih stagnan. Nah, dalam kondisi demikian dia menggantikan Perdana Menteri Jepang sebelumnya, Junichiro Koizumi. Tahun 2006 si Koizumi ini harus mundur karena dia sudah melewati batas masa jabatan di LDP, bukan LPDP ya, LDP. Liberal Democratic Party. Liberal Democratic Party ini partai yang berkuasa di Jepang sejak tahun 1955. Dia gabungan dari partai-partai sayap kanan untuk menghadang partai sosialis yang tahun 50-an itu mulai kuat lagi. Dan nanti tahun 70-an ya, dalam nuansa perang dingin juga, LDP ya kurang lebih melakukan perang politik lah terhadap kelompok-kelompok sayap kiri ini. Salah satunya dengan membangun serangan-serangan terhadap basis-basis sayap kiri di Jepang, termasuk di Kyoto itu ya, dengan memanfaatkan ormas-ormas, nah kira-kira gitu. Ya sama kayak di Indonesia ya, banyak partai main ormas gitu. So anyway, ini bahasan berbahaya, jadi saya geser. Tapi dengan segala kontroversinya, LDP pada tahun-tahun awal tersebut sampai tahun 80-an lah ya, itu cukup sukses membangun ekonomi Jepang. Nah, tapi kemudian mulai pas ketika si AB ini mewarisi Koizumi, situasinya sudah berbeda, kondisinya stagnan, orang mulai kecewa sama LDP sebenarnya. Makanya ketika kemudian AB mengambil alih posisi di LDP, posisi pemimpin LDP dari Koizumi, kemudian dengan demikian dia kemudian menjadi Perdana Menteri, dia tidak populer karena LDP-nya juga tidak populer. Orang sudah muak sama LDP. Jadi LDP ini juga berhasil, tapi juga
dulu berhasil, kemudian sekarang resesi, ditambah lagi dengan banyak kasus-kasus korupsi. Jadi pas AB naik ya, dia berjanji merevitalisasi ekonomi ya, kemudian memperbaiki sistem pensiun ya, dan sistem asuransi kesehatan. Tapi yang kemudian terjadi publik melihat ada kecewaan bukan kepada AB secara spesifik, tapi pada LDP-nya, karena kemudian terjadi pengungkapan kasus penyalahgunaan lah ya, semacam korupsi lah ya, dana pensiun ya, dari warga Jepang gitu ya, yang kemudian membuat LDP ini sangat tidak populer karena pada masa AB ini menyikapi dugaan penyalahgunaan dana pensiun ini, penyalahgunaan pengelolaan dana pensiun ini responnya lambat gitu. Jadi kelihatan nggak serius nih ngungkapnya gitu. Nggak sampai keluarin perpu gitu, tapi ya nggak dikerjain gitu. Kira-kira. Okay. Nah, tapi nggak pakai buzzer juga Mas ya. Anyway, ini kemudian membuat LDP tidak populer. Tahun 2007 LDP kehilangan posisi mayoritasnya di parlemen. Ya, karena posisi mayoritasnya hilang, ya otomatis dia nggak bisa lagi jadi Perdana Menteri. Nah, digantikan sama partai oposisi yang waktu itu lagi kuat. Untung oposisinya juga agak lebih pinter dikit dulu ya di Jepang itu. Demokrat. Oh, emang kalau di Indonesia gimana, Mas? Nggak ada yang ngomongin Indonesia kan? Nggak ada yang ngomongin Indonesia. Anda jangan memancing-mancing ya. Saya cuma bilang oposisinya sedikit lebih pintar gitu ya. Pintar memanfaatkan situasi tadi gitu kan, sehingga kemudian partai oposisi ini menang. Koalisi DPJ memenangkan mayoritas kursi di parlemen, dan akhirnya ya mereka menggantikan pemerintahan AB ya. Nah, tapi ya namanya sudah berkuasa puluhan tahun ya, birokrasi Jepang sudah terbiasa kerja sama LDP, cara berpikirnya ya mirip sama LDP gitu. Ini kalau kata teman-teman yang pro DPJ. akhirnya gagal lah DPJ ini memenuhi janji-janji kampanyenya. Ekonomi tetap stagnan, program-program yang dijanjikan nggak jalan. Ya, akhirnya DPJ nggak populer juga gitu. Nah, LDP, kalau DPJ gagal ya orang jadi milih LDP lagi. Makanya nanti di yang kedua tahun 2012 ya dia naik lagi untuk menjadi pemimpin LDP, dan kemudian memenangkan pemilu, dan kemudian jadi Perdana Menteri. Janji ekonominya adalah ya tadi apa yang kemudian disebut sebagai Abenomics ya. Dia menjanjikan ekonomi untuk membangkitkan kembali ekonomi Jepang yang lama stagnan ya, ditambah dengan recovery terhadap wilayah Honshu. Nah, programnya macam-macam, ningkatin inflasi gitu ya, membiarkan nilai yen untuk turun supaya kompetitif, meningkatkan supply uang dan government spending di public works, di proyek-proyek infrastruktur, di proyek-proyek yang ditujukan untuk kepentingan publik. Awalnya Abenomics bekerja, pertumbuhan Jepang sempat meningkat cukup pesat tahun 2013 dan 2014. Tingkat unemployment, tingkat pengangguran juga sempat turun. Tapi kemudian ya kondisi ekonomi Jepang memburuk tahun 2014, kemudian mengalami resesi, sehingga ya AB tingkat approval-nya juga turun. Tapi kemudian, Mas, tapi kemudian Mas Sofan tuh pernah di Jepang di masa-masa itu tuh, waktu Abenomics pertama-tama diluncurin, dan kemudian bahkan sampai resesinya juga. Emang yang kerasa waktu itu apa, Mas, untuk Mas Sofan sendiri?
Ada nggak sih? Oh ya, yang dapat beasiswa ya. Oh, yang jelas beasiswa dipotong. Aduh. Jadi dulu pertama kali gue datang Monbusho itu kan 170.000 yen ya. Tahun kedua gue udah 160.000 yen. Pas tahun-tahun terakhir itu Monbusho sudah sampai 140-an atau 140-an ribu yen gitu. Nah dulu sempat ada survei juga untuk anak-anak beasiswa, penerima beasiswa ya. Kebutuhan bulanan itu berapa gitu. Itu sampai dulu anak-anak PPI japri-japrian. Jangan dijawab jujur-jujur. Kalau dijawab jujur nanti turun. Tapi ya anyway akhirnya tetap turun ya. Jadi tapi masih cukup sih, masih cukup layak kok. Jadi kalau pada mau kuliah di Jepang pakai beasiswa menilai Jepang masih cukup ya, kecuali wow, kenapa promosi malah party terus setiap malam gitu. Cuma gini, ya itu menunjukkan terdampak gitu ya. Ekonominya. Termasuk juga tadi lebih terbuka kepada imigrasi tadi ya. Ya tadi yang gue bilang tadinya kartu gue sebagai pendatang di Jepang itu sebutannya alien card ya. Nah, terus sekitar tahun 2012 kalau nggak salah itu namanya jadi residence card. Jadi hak-haknya juga meluas, agak sedikit berbeda dengan alien ya. Sudah kayak disamakan sama penduduk lah. Nah, cuma tadi makanya ternyata keberhasilannya cuma sampai tahun 2014, terus resesi, tingkat popularitasnya turun. Cuma karena pas oposisi memimpin juga nggak berhasil amat, orang juga udah males ya pergi ke pemilu gitu ya. Oposisi ngomong lagi, ayo kita gantikan LDP lagi gitu ya. Itu orang udah males juga gitu. Dulu juga nggak bisa ini gitu. Walaupun kalau kata orang-orang yang dukung DPJ ya kan dulu masih karena birokrasinya masih terlalu dekat sama orang-orang LDP, cara berpikir orang LDP sehingga nggak berhasil tuh program-programnya DPJ gitu, kira-kira gitu. Tapi nggak sampai bikin koalisi aksi menyelamatkan Jepang kan? Ada juga kayaknya, tapi tapi nggak rame yang datang gitu ya. Misalnya itu kampanye sepi banget bos. Tapi menarik, kampanyenya sepi, tapi kayak politisi-politisinya kayak bahkan AB sendiri itu bagi-bagi sendiri pamflet gitu di stasiun, di apa gitu ya. Iya, tipikal. Jadi beda ini ya, kayaknya model kampanyenya beda sama di Indonesia yang rame-rame ada dangdutan atau salawatan gitu ya. Keren juga ya kalau misalkan kampanye politik di Jepang tuh ada AKB48 gitu. Rame pasti. Itu nature-nya parlementer lah, kayak gitu. Iya lah. Jadi harusnya sih memang kayak gitu. Politisi. Aduh emang ini ada buzzernya Jacob Rees-Mogg. Jacob Rees-Mogg. Iya. Oke, kita anyway karena kondisinya aja, begitu, akhirnya dia kepilih lagi gitu ya, walaupun sebenarnya nggak populer. Jadi sampai akhir ini dia bisa jadi Perdana Menteri paling panjang, padahal tingkat approval ratingnya di bawah 50% loh gitu. Tapi ya orang udah males gitu, ya alternatifnya nggak ada juga gitu. Oke, kita udah cukup panjang nih di segmen 1. Kita akan masuk ke segmen 2 membahas bagaimana legacy Shinzo Abe terhadap Indonesia dan bagaimana kemungkinan hubungan Jepang dan Indonesia di masa mendatang. Tetapi podcast Bebas Abe. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Tadi kita udah ngomongin mengenai legacy Shinzo Abe di Jepangnya sendiri dan secara umum di bidang hubungan internasional ya. Nah, tapi menurut lo apa sih dampaknya hubungan Shinzo Abe ini? Dampak dari kepemimpinan Shinzo Abe ini bagi Indonesia yang lo tahu sebagai anak muda? Yang menurut gue nggak bisa bilang Shinzo Abe secara spesifik ya, tapi terbukti bahwa karena selama ini Jepang ada satu partai, foreign policy-nya Jepang, nggak cuma foreign policy, bahkan kebijakan ekonominya, apapun yang datang ke Indonesia tuh konsisten menurut gue.
dari dulu, dari pertama kali dia masuk tahun 70-an. Jadi nggak ada kayak U-turn. Jadi lu mendukung politik satu partai gitu ya? Udah, Tadi katanya dukung parlemen. itu masalah. Nah, jadi bukan maksudnya karena berhasil menjaga popularitas dan mungkin memang tadi ya kata Mas Sofwan, rakyatnya nggak punya pilihan lagi dan segala macam. Ada kesinambungan policies menurut gue. Kayak kebijakan industrinya deh. Yang paling terasa buat gue pasti kebijakan industrinya dong ya. Buat orang Indonesia kebijakan industrinya dan mungkin kebijakan transportasi lah secara spesifik ya. Kayak dari mobil sampai sekarang udah mulai masuk ke industri industri transportasi umum. Jadi kayak gue nggak ngelihat tiba-tiba misalnya Jepang narik keretanya atau memutuskan kerjasama dengan Indonesia soal bantuin kereta-kereta di Indonesia atau mungkin narik industrinya lagi narik industrinya dari Indonesia ke Jepang lagi gitu biar employment di Jepang naik, nggak kayak gitu kan. Kita ngelihat bahwa ya udah foreign policy-nya memang ya udah nggak ada pabrik di Indonesia, mereka fine dengan itu, mereka malah ngirim orang-orang terbaiknya lah, pasti ya gue bisa bilang ya, maksudnya mengirim perwakilannya untuk kerja di Indonesia instead of narik pabriknya ke Jepang gitu kan kayak. Ya, tapi mereka juga narik pekerja-pekerja murah dari Indonesia untuk kerja di sana di bawah gaji standar loh, itu ada Iya tuh. sih, betul. Itu yang negatif itu sih yang terutama di sektor kebidanan ya, kalau ngomongin soal kepentingan Indonesia memang ada permasalahan, tapi jujur ini anekdotal memang, tapi jujur teman-teman tuh ada 3 orang lah, yang satu di teknik, duanya lagi di kebidanan, ya mereka fine aja gitu karena ya yang gue lihat di medsos ya, mereka fine aja dengan kerjaan mereka, dan kan mereka dikuliahin dulu tuh, kalau yang kebidanan setahun dan teknik juga setahun 2 tahun kan dikuliahin di sana tuh, kayak mereka ya senang-senang aja gitu, mungkin karena pada dasarnya udah kemakan sama soft powernya Jepang juga ya, yang mereka memang suka di Jepangan gitu kayak Mas Sofwan. Jadi ya pas sampai sana, mereka senang-senang aja gitu, meskipun aku tahu bahwa kondisi hidupnya untuk taraf hidup Jepang ya di bawah standar lah, benar kata Mas Sofwan. Tapi yang aku ngomongin adalah si kebijakannya itu loh, dari Jepangnya ke Indonesia secara makro tuh menurutku ada konsistensi, dan itu kurang lebih meskipun pasti ada dampak buruknya, tapi kurang lebih juga membantu proses Indonesia selama industrialisasi 30 tahun, 40 tahun ke belakang gitu. Kita nggak bisa menafikan itu gitu. Meskipun industrinya masih industrinya Jepang ya, tapi kita bisa punya kemudahan yang kita rasakan sekarang, itu juga sedikit banyak ada bantuan dari Jepang dan konsistensi kebijakan yang diambil sama Jepang di Asia Tenggara dan khususnya Indonesia. Aku sih ngeliatnya gitu. Jadi sebaiknya Jakarta-Bandung dikerjain Jepang ya? Iya dong. Dikerjakan sama negara yang lebih demokratik. Lainnya demokrasi sekarang. Tapi padahal LDP itu katanya namanya kan Liberal Democratic Party, tapi katanya juga nggak liberal dan nggak demokratis. Kata yang nggak suka ya. Saya cuma melaporkan saja. Hati-hati sekali Mas Sofwan hari ini. Ya, bagaimanapun saya penerima Monbuka Gakusho, jadi saya harus baik. Tapi mau respons apa tadi Mas? Ya, tadi lo nyebutin soal industri kan. Itu bagusnya Jepang yang menurut gue bisa diapresiasi adalah nggak selamanya hubungan ekonomi Jepang dan Indonesia itu hubungan ekstraktif ya, karena kita tahu kan Indonesia kan punya sumber daya alam yang melimpah nih, dan kebanyakan ada kecenderungan ketika ada investasi asing masuk itu datang berupa ekstraksi sumber daya alam. Nah, Jepang ini ya gue tahu sih ada beberapa yang sifatnya ekstraktif ya, tetapi juga menyediakan yang sifatnya itu industri manufaktur gitu, kayak boleh disebut merek nggak sih kita? Ya kayak Yamaha, Honda, Kawasaki dan lain sebagainya, itu kan not necessarily ekstraktif banget ya, tapi ada proses pengolahan yang manufaktur ya. Iya, menciptakan added value lah di situ. Yang menurut gue itu ngajarin bangsa Indonesia ini untuk bisa beralih ekonominya secara perlahan dari ekstraktif ke manufaktur. Tapi industry and economic aside, salah satu keberhasilan Jepang dan Indonesia dalam membina hubungan adalah fakta bahwa di generasi kita semua lah minimal, itu nggak ada lagi orang yang benar-benar benci terhadap Jepang gitu karena alasan masa lalu atau apa gitu. Kalau lo datang ke manapun gitu di Indonesia, lo nanya anak muda, lo benci sama Jepang nggak? Agak susah menyebutkannya. Iya, tapi lebih banyak mungkin aspek positifnya gitu. Pasti ada kesukaan terhadap kartun atau
bidang-bidang pop culture-nya Jepang lah yang cukup atraktif buat Indonesia, dan ya hubungan ekonominya sangat kuat juga, itu yang membuat kepemimpinan Shinzo Abe ini bisa diapresiasi sih dari sudut pandang Indonesia. Menurut Mas Sofan gimana, Mas? Mas Abid, aku mau nambahin sedikit karena Mas Abid ngomong kayak gitu, aku tuh baru sadar, Mas. Aku memang mengapresiasi Jepang, tapi aku baru sadar, aku tuh kan ada seperdelapan tuh dari Belanda kan, dan opaku, bukan opa ya, grand fatherku itu yang buyutku lah, bisa dibilang buyutku itu, dia itu korban Romusha, bukan korban Romusha, bahkan dibunuh sama Jepang di tahun 42 ketika Jepang masuk ke Indonesia. Jadi dikuburnya tuh memang dikubur di kuburan Belanda gitu. Jadi benar sih, memang kalau nanya generasi di atas kita pasti akan ada keganjilan soal perasaannya tentang Jepang. Tapi ya karena kita udah, mungkin bukan yang lupa ya, tapi kita lebih merasakan dampak lain dari hubungan kita dengan Jepang, jadi lebih positif lah ya. Iya, dan kalau misalkan kita nyari perbandingan nih, persepsi rata-rata orang Indonesia terhadap Belanda sama Jepang, gue yakin lebih positif terhadap Jepang daripada Belanda gitu. Sekarang ya, betul. Sekarang ya, di generasi kita ya. Betul. Di generasi kita semua, Mas. Nggak usah merasa tereksklusi gitu dong, Mas. Mas Sofan generasi kita juga. Nah, itu. Apa? Iya, Kak. Iya, di antara kita bertiga yang paling wimbu Mas Sofan. Gimana tuh, Mas, menurut Mas Sofan mengenai persepsi orang Indonesia terhadap Jepang? Menurut siapa paling wibu gitu atau gimana? Iya, kalau menurut gue Jepang ini negara yang sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi Indonesia ya. Tentu ada aspek baik dan buruknya. Ini adalah negara yang menjadi mitra utama Indonesia termasuk dalam proyek-proyek pembangunan ya. Makanya kayak JICA itu sangat aktif sekali dalam berbagai proyek pembangunan Indonesia. Walaupun ini juga nggak bisa dilihat secara lugu sekedar sebagai kebaikan hati juga. Tentu ada aspek keuntungannya ya, dan biasa kerjasama itu kan masing-masing cari untung gitu kan. Ya wajar-wajar saja gitu. Cuma penting juga dicatat bahwa tadi seperti yang dibilang Abid ya, yang menarik adalah Jepang ini juga membawa manufaktur ke Indonesia, ya, salah satu FDI awal yang paling besar juga yang dibawa negara asing kan ya dari Jepang ini dengan bangun pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan yang kemudian nanti bertautan dengan keseluruhan sistem produksinya Jepang gitu. Ini yang kemudian juga jadi unik dari Jepang karena dia nggak dikumpulin di satu negara juga gitu kan. Kemudian bedanya ketika Jepang kemudian berkompetisi dengan negara-negara lain, negara-negara industri lain yang membuat dia dulu kemudian unggul ya, adalah perusahaan-perusahaan Jepang ini memperkenalkan cara produksi yang relatif baru pada waktu itu ya, dengan menempatkan proses produksinya itu terpisah-pisah dan semakin mendekati pasar ya. Ini yang kemudian membuat dia bisa lebih murah, bisa lebih kompetitif dan lebih sesuai dengan pasar. Makanya kalau kita perhatikan misalnya mobil-mobil Toyota di Jepang sama mobil Toyota di Indonesia lain kan. Di Indonesia ada Avanza yang nggak bisa diselip gitu. Karena sekali diselip depannya ada Avanza lagi. Disclaimer, mobil gue Avanza juga. Gue cukup merakyat lah ya, sama sejuta umat gitu. Tapi beda sama kalau di Jepang atau di Thailand gitu kan, karena kondisinya berbeda-beda gitu. Nah Jepang yang perusahaan-perusahaan Jepang yang memperkenalkan model yang seperti ini gitu ya, di mana dia bikin pabrik, beberapa bagian dari proses produksinya itu dipindah ke tempat yang semakin mendekati pasar. Nanti komponen dibuat di mana, karoserinya di mana, pengumpulannya di mana. Yang ini nggak cuma ada di mobil juga, tapi juga di berbagai barang-barang yang lain. Nah, ini yang kemudian nanti juga punya konsekuensi menciptakan kebutuhan untuk integrasi kawasan. Ya, makanya bisa dibilang integrasi ekonomi Asia Tenggara ini
salah satunya didorong ya oleh tumbuhnya operasi perusahaan-perusahaan multinasional dari Jepang di kawasan dari tahun 80-an sampai 90-an. Makanya Jepang sangat berkepentingan dengan kawasan Asia Tenggara ini, ya, termasuk juga aktif mendorong integrasi kawasan. Makanya kalau kita kenal salah satu think tank yang paling berpengaruh dalam soal integrasi ekonomi di ASEAN, itu ada ERIA, itu dana awalnya dulu dari Jepang juga gitu. Waktu Asia Tenggara mengalami krisis, dalam krisis Asia tahun 1997-1998, dan negara-negara Asia Tenggara sedang kecewa dengan IMF karena IMF nggak mau bantuin secara serius, ya bantuin tapi dengan syarat yang aneh-aneh, yang macam-macam. Jepang sempat punya rencana membuat Asian Monetary Fund, yang kemudian ya karena tekanan Amerika Serikat nggak jadi kejadian, tapi sempat juga menawarkan bantuan secara unilateral kan. Nah ini menunjukkan betapa pentingnya kawasan Asia Tenggara untuk ekonomi Jepang dan betapa pentingnya negara paling besar di Asia Tenggara yang namanya Indonesia itu. Nah makanya kemudian Jepang agak sedikit terganggu ketika peran Tiongkok kemudian meluas dengan sangat cepat di wilayah yang tadinya sangat diwarnai atau dengan pengaruh Jepang ini kan. Kemudian jadi isu yang cukup ramai itu waktu Jakarta Bandung itu dikasih ke Tiongkok itu. Jadi kemudian ya dua kekuatan besar ini kan ya terlibat dalam apa yang sering disebut sebagai railway politics, rail politics. Jadi bukan real politics juga, tapi rail politics gitu. Ya mereka mendorong pembangunan, rebutan proyek-proyek infrastruktur di negara-negara Asia Tenggara gitu. Tapi yang tadi menarik juga, image positif Jepang ini juga nggak muncul tiba-tiba ya. Tahun 70-an itu dulu demo besar itu ya gara-gara investasi Jepang yang masuk besar-besaran ke Indonesia. Dulu ada Malari kan, Malapetaka 15 Januari itu kan yang jadi sasaran utamanya adalah investasi asing dari Jepang. Makanya kemudian menarik sekali untuk melihat bagaimana sesuatu yang tadinya sangat dimusuhi dan kontroversial kemudian menjadi sesuatu yang yang sangat disukai gitu. Jadi memang dalam hal ini soft power itu matter gitu ya, sangat berpengaruh juga dalam hubungan Indonesia-Jepang ini. Oke, penjelasan yang sangat menarik sekali, dan salah satu yang paling ikonik tuh mengenai hubungan Indonesia dan Jepang tuh lo tau nggak? Oh iya, satu lagi. Apa tuh? Satu lagi, sebelum pertanyaan lucu-lucuan itu, atau pertanyaan nggak lucu deh ya, itu serius. Tadi kan baru Jepang secara umum nih, tapi AB-nya sendiri signifikannya di mana? Ya tadi, AB signifikannya ya di dalam outlook hubungan internasionalnya yang sangat melihat pentingnya kawasan Indo-Pasifik tadi. Ya, ini kemudian berpengaruh tentu pada kawasan ya. Di salah satu yang dipresentasikan awal oleh AB, gagasan Free and Open Indo-Pacific itu ya Indonesia. Tapi di sisi lain Tiongkok juga mengumumkan Maritime Silk Road, ya, New Maritime Silk Road pertama juga di Parlemen Indonesia gitu ya. Ini menunjukkan bahwa memang kita ini berada di dalam posisi yang strategis tapi juga sekaligus delicate gitu ya, sekaligus menantang gitu. Ini Indonesia ini ikut siapa nih gitu? Indonesia itu temannya siapa gitu? Temannya kita atau teman musuh kita nih gitu. Nah Indonesia ngomongnya soalnya kita teman siapa aja gitu kan. Tapi kalau ada orang lagi ribut, terus ada orang yang ngomong temannya siapa aja itu kan biasanya agak kesulitan juga dapat teman gitu kan. Makanya Indonesia mencoba menjaga perimbangan ini dengan kalau ke luar negeri kan biasanya kalau ke Cina ya harus mampir Jepang juga gitu kan. Kalau ke Jepang harus mampir Cina juga gitu. Kalau Cina dikasih Jakarta Bandung, Jepang dikasih Jakarta Surabaya gitu. Nah ini emang salah satu yang kemudian menjadi sangat terasa pada zaman AB ini ya. Bagaimana kemudian
persaingan di antara dua kekuatan besar ini ya tentu berpengaruh kepada ASEAN dan berpengaruh kepada Indonesia. Yoi, kalau kata Taylor Swift kan friend to all is friend to none. Oke, tadi gue nggak jadi mau ngeluarin jokes, sudah dihantam momentumnya sama Mas Sofwan. Oh sorry. Jok dong. Apa? Nggak jadi. Udah kehilangan momen cuy. Oh ya udah. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Makasih Mas Sofwan, makasih Hafiz untuk episode kali ini seru banget hari ini ngomongin Jepangan, dan ya kita berharap PM Shinzo Abe bisa segera sehat, dan jangan lupa untuk terus subscribe podcast Bebas Aktif, Kontekstual, dan apalagi Fis yang mau lo promoin? Website dong, kontekstual.com. Oh iya, website. Sama ya, Instagram, semuanya, Twitter di follow lah. Ya, yoi. Jangan lupa follow @Moelija dan @Sofwan Albana, dan gua nggak ada sosmed jadi nggak usah dicari. Oke, terima kasih. Habis tutup dong. Oke, terima kasih Mas Abid. Tebak-tebakan Abid bisa ditebak. Enggak, udah hilang momen. Ya, episode kali ini terima kasih. Jangan lupa dengerin podcast Bebas Aktif yang lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dah.